Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 220401501005 dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pemilihan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Apa sih media pembelajaran yang efektif dan efisien itu? Baiklah, kita langsung ke pembahasannya. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Azhar Arsyad 2011. Association for Education and Communication Technology atau ACT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. National Education Association tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang, dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Adapun kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Di dalam pemilihan media pembelajaran ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan, merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Yang ketiga, kondisi audien atau siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Faktor umur, intelijensi, latar belakang, pendidikan, budaya, dan lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih media pengajaran. Yang keempat, media yang akan dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil guna, sehingga tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu efektif jika digunakan untuk kelompok kecil atau perorangan. Media pembelajaran yang beraneka ragam tentu tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran, namun hanya beberapa saja. Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan media pembelajaran agar pemilihan media pembelajaran tersebut dapat tepat. Maka kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, objektivitas. Unsur subjektivitas guru di dalam memilih media pengajaran harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. Untuk menghindari hal ini, alangkah baiknya guru meminta pandangan atau saran dari teman sejawat atau melibatkan siswa di dalam memilih media pengajaran. Yang kedua, sasaran program. Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pembelajaran. Pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu, anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. Untuk itu, maka media yang akan digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik. Yang ketiga, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi sekolah, serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Keefektifan berkenaan dengan hasil yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Keefektifan dalam penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut, informasi pengajaran dapat diserap optimal oleh anak didik. Sedangkan efisiensi meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut, waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut sedikit mungkin. Yang kelima, kualitas teknik. Dari segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat. Yang terakhir, program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya, terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja, daripada anak didik bermain tidak karuan. Nah, itulah tadi
pembahasan mengenai dasar-dasar pemilihan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.